Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhirnya Wahaji Ragnar alias Ragnar Oratmangun telah resmi bergabung bersama klub asal Belgia yaitu FC Vidender. Klub yang baru promosi musim ini dan tampil di kasta tertinggi Liga Belgia atau Liga Pro Belgia. Ya, jadi ini adalah kabar baik bagi kita para pecinta sepak bola Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama, beberapa bulan, Ragnar Oratmangun bahkan digosipkan akan bergabung dengan salah satu klub Liga 1 yaitu Bali United. Waktu itu sempat dirumorkan, tetapi ya pada akhirnya Ragnar Oratmangun tetap berkarir di Eropa dan berlabuh ke klub asal Belgia yang dimiliki oleh orang Indonesia yaitu FC Vidender ya. Dilihat dari transfer market di akun Instagramnya transfer market, Ragnar Oratmangun ini tidak disebutkan ya jumlah transfernya berapa. Nah, di sini juga kita nggak tahu kalau memang misalkan secara kontrak Ragnar Oratmangun ini masih terikat kontrak ya harusnya dengan FC Groningen, tersisa 1 tahun lagi hingga Juni 2025. Nah, kalau misalkan mengacu pada kontrak tersebut, harusnya berarti status transfernya itu ditebus oleh FC Vidender. Nah, tetapi kalau misalkan Ragnar Oratmangun ini walaupun masih menyisakan kontrak 1 musim lagi dengan Groningen, tapi dari pihak Groningen ini telah memutus kontrak terhadap Ragnar Oratmangun, maka itu adalah statusnya sebagai free transfer dan langsung bergabung dengan FC Vidender secara free, secara gratis gitu. Tetapi jika melihat dari akun Instagramnya Transfermarkt yang share per Indonesia, itu tidak dijelaskan berapa mahar yang dikeluarkan oleh FC Vidender. Di situ hanya dituliskan harga pasar dari Ragnar Oratmangun itu sendiri senilai 7,82 miliar. Dan Ragnar Oratmangun ini dikontrak oleh FC Vidender itu selama 2 tahun. Dari mulai bulan ini hingga 30 Juni 2026. Nah, ini kabar yang sangat bagus bagi Ragnar Oratmangun dan terlihat di postingannya juga, di postingan akun Instagram pribadinya, begitupun juga di postingan akun Instagram klub barunya yang sekarang itu terlihat sangat senang sekali kelihatannya Ragnar Oratmangun ini ekspresinya, karena memang ya bisa dibilang mungkin agak-agak kecewa juga karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh klub lamanya yaitu Groningen gitu. Apalagi si direktur tekniknya yang langsung mengatakan bahwa Ragnar Oratmangun ini sudah tidak layak bersama tim dan sudah tidak, ya bisa disebut juga sudah tidak dibutuhkan oleh tim pelatih Groningen saat ini gitu. Dan akhirnya telah resmi bergabung bersama FC Vidender. Ini kabar baik karena memang kurang lebih sekitar 1 bulan kurang lagi ya timnas Indonesia akan menjalani laga FIFA Matchday yaitu kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3, dan tentu ini kabar baik bagi Ragnar Oratmangun. Setelah mendapatkan klub baru itu, semoga dia segera langsung berlatih dan segera langsung bisa mendapatkan menit bermain di Liga Belgia ya, karena itu juga untuk tidak menurunkan dari performanya Ragnar Oratmangun. Kalau misalkan Ragnar Oratmangun sampai nanti FIFA Matchday itu menganggur, nah tentu itu akan mempengaruhi dari sentuhannya dia, performanya dia. Tetapi karena sekarang sudah resmi bergabung dengan Liga Belgia, nah ini juga kesempatan bagi Ragnar untuk langsung berlatih bersama tim, bergabung bersama tim, dan ya kalau bisa langsung mendapatkan menit bermain gitu bersama FC Vidender ini. Nah, menjelang FIFA Matchday nanti, FC Vidender ini ada 3 pertandingan ya, di mana pada tanggal
17 Agustus bertepatan dengan kemerdekaan negara kita, negara Indonesia. Nanti klubnya Ragnar ini akan bermain melawan Sandtriden. Ya, semoga di pertandingan ini Ragnar bisa melakukan debutnya atau setidaknya ya mendapatkan menit bermain yang lumayan gitu, cukup. Lalu setelah itu 1 minggu kemudian di tanggal 25-nya FC Denner ini akan menghadapi klub raksasa Belgia yaitu klub Brugge, dan terakhir di akhir bulan tanggal 31 Agustus akan melawan Beerschot ya. Jadi semoga di 3 pertandingan Liga Belgia ini bersama FC Denner, Ragnar Wattmangun minimal mendapatkan menit bermain yang cukup untuk mempertahankan performanya, untuk mempertahankan sentuhan-sentuhannya, dan tentu untuk persiapan juga menjelang kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3 nantinya ya. Jadi ini adalah kabar baik. Selamat untuk Ragnar Wattmangun dan selamat bersaing juga bersama pemain lainnya, dan tentu kita harapkan ya semoga Ragnar Wattmangun bisa mendapatkan bermain yang cukup banyak dan bisa memberikan penampilan terbaiknya di FC Denner ini ya, itu. Lalu yang kedua juga ada kabar baik juga, di mana 2 penggawa timnas kita yaitu Nathan Chuaon dan juga Elkan Bagot yang telah melakukan debutnya, yaitu tepatnya di kompetisi EFL Cup atau yang biasa kita kenal yaitu Carabao Cup atau Piala Liga Inggris ya. Jadi EFL Cup atau Carabao Cup ini telah dilaksanakan, telah dibuka di putaran pertama, di mana klubnya Elkan Bagot yang sekarang Blackpool itu bermain melawan Burton, sementara klubnya dari Nathan Chuaon itu Swansea City itu bermain melawan saya lupa tadi nama klubnya di putaran pertama di EFL Cup. Dan alhamdulillahnya kedua pemain timnas kita ini mendapatkan menit bermain dan langsung diturunkan sebagai starter gitu. Nah tentu ini bagi Nathan Chuaon ini adalah debutnya juga sekaligus bersama Swansea, begitupun juga debutnya di EFL Cup atau di Carabao Cup. Sementara bagi Elkan Bagot ini adalah debutnya di klub yang baru sekarang sebagai status pinjaman, tetapi untuk di kompetisi EFL Cup ini di musim sebelumnya Elkan Bagot sudah pernah merasakan gitu bersama Ipswich Town. Jadi mungkin sudah tidak kaget mungkin bagi Elkan Bagot dengan kompetisi Carabao Cup ini. Elkan Bagot diturunkan langsung oleh pelatih Blackpool sebagai starter dan bermain sebagai posisi center back ya, dengan formasi 3-5-2. Elkan Bagot diplot sebagai back tengah, di mana dia bermain selama 60 menitan ya, 66 atau 65 menit kalau tidak salah ya. Dan cukup baik juga penampilan dari Elkan Bagot ini, dan menurut dari media SofaScore, statistik dari Elkan Bagot di pertandingan tersebut cukup lumayan juga, melakukan 92 sentuhan, lalu melakukan 2 tackle, 91% umpan atau operan akurat, dan melakukan 10 umpan lambung, 9 diantaranya sukses. Itu lumayan juga ya, tidak mengecewakan. Itu cukup bagus juga bagi seorang Elkan Bagot yang menempati posisi center back dan mendapatkan rating 7,8 ya, cukup bagus gitu. Sementara Nathan Chuaon sama juga diturunkan sebagai starter, mengisi posisi sebagai bek kiri ya. Nathan Chuaon melakukan sekitar 60-an sentuhan menurut SofaScore juga, lalu melakukan 2 kali umpan silang ya, diantaranya yaitu Nathan Chuaon ini terlibat di salah satu golnya Swansea yang pertama. Dia melakukan tendangan sudut dan dari situ Swansea berhasil mencetak gol, dan itu
kontribusi yang sangat baik ya, setidaknya ketika diberikan kesempatan bermain, Nathan Chuaon begitupun juga Elkan Bagot ini memberikan penampilan terbaiknya. Semoga pelatih dari kedua tim ini melihat bagaimana para penggawa timnas Indonesia ini memiliki potensi sehingga di kemudian hari bisa kembali diberikan jam menit bermain itu. Jadi menjelang FIFA Matchday nanti, baik Blackpool maupun Swansea ini masih memiliki atau masih memiliki 3 pertandingan yang akan datang itu sebelum FIFA Matchday. Semoga di 3 pertandingan yang akan datang ini, baik Blackpool maupun Swansea dan Nathan Chuaon dan Elkan Bagot semoga dapat menit bermain di 3 pertandingan bersama klubnya masing-masing ya. Itu saja kabar baik yang dapat saya sampaikan hari ini untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.